Cerita hari ini adalah tentang seorang pria yang hanya ingin pergi berselancar dan dia akan mendapat kesempatan untuk melakukan itu. Namun ketika dia akhirnya berada di atas air, sesuatu yang sangat langka dan sangat mengerikan terjadi padanya, yang sebenarnya mengawali serangkaian kejadian yang lebih langka dan hal buruk yang terjadi padanya. Cerita ini sangat keterlaluan sehingga terdengar hanya dibuat-buat, tapi gue jamin bukan itu yang terjadi. Tapi sebelum kita ke videonya, hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia. Subscribe ke channel ini, nyalakan tombol notifikasi bell di bawah ini supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan video yang tidak menyenangkan atau di luar akal sehat, dan juga like, share sama teman lo supaya dia juga mengetahui hal-hal mengerikan berdasarkan kisah nyata. Setelah sudah siap, ayo kita bahas. Pada bulan April tahun 1993, tepatnya di pagi hari, ada peselancar bernama John Doyle sedang duduk di papan selancar di Samudra Atlantik di lepas pantai Afrika Barat. Dia hanya mengamati air menunggu ombak. John benar-benar sendirian di sini. Tidak ada peselancar lain kecuali dirinya. Tidak ada apa-apa. Satu-satunya tanda peradaban manusia di situ ya cuma John Land Rover yang sedang berdiri di atas pasir di pantai. John adalah orang Amerika. Dia berasal dari Colorado. Jadi pengalaman di Colorado, lo tahu banyak salju, gunung, dan pepohonan. Karena itu di Colorado. Tetapi sekarang di sini di lepas pantai Afrika itu seperti planet yang benar-benar berbeda. Dan faktanya hari ini John benar-benar merasakan bahwa matahari begitu terik hari itu. Suhunya lebih dari 95 derajat Celcius. Dan dia benar-benar bisa merasakan punggungnya mulai terbakar saat dia duduk di sana. Lo tahu menunggu gelombang berikutnya, jadi berkata pada dirinya sendiri bahwa dia hanya akan menangkap satu gelombang lagi, dan kemudian berhenti sejenak untuk menghindari sengatan matahari yang sangat panas. Tetapi ketika John terus mengamati ke seberang air menunggu gelombang ini, dia memperhatikan sekitar 20 meter jauhnya ada sirip hiu yang berenang dalam lingkaran seperti stereotip perilaku hiu yang menakutkan, sehingga John merasa ngeri dan dia ingin segera keluar dari air. Tetapi dia cukup jauh dari pantai sehingga jika dia melompat ke dalam air untuk berenang ke pantai, lo tahu dia akan berada di dalam air dengan hiu meronta-ronta. Dia hanya akan menarik hiu itu ke arahnya, dan John memutuskan satu-satunya harapan di sini untuk melarikan diri dari hiu sebenarnya hanya dengan berselancar. Dengan cara itu dia akan tetap berada di luar air. Itu jauh lebih cepat dia akan melakukan sampai ke pantai. Hiu itu tidak bisa mengikutinya ke sana. Semuanya akan baik-baik saja, jadi berusahalah tetap tenang, kata John. John terus mengawasi hiu yang masih berjarak 20 meter dan dia juga sangat memperhatikan dengan seksama. Semuanya akan baik-baik saja, jadi berusaha tetap tenang. Apakah ada gelombang besar yang datang ke arahnya? Mungkin cukup besar untuk memungkinkan dia berselancar ke pantai, dan untungnya setelah hanya beberapa menit John melihat gelombang besar datang ke arahnya. Sepertinya sempurna untuk gelombang terakhir, dan pada titik ini John menghadap ke laut menuju gelombang besar ke arah hiu yang masih berjarak 20 meter jauhnya. Dan dia berbalik sehingga dia menghadap ke arah pantai. Kemudian dia berbaring tengkurap dan dia mulai mendayung ke arah pantai atau ke pinggirnya. Dan saat dia melakukan ini, lo tahu dia sedang memeriksa gelombang besar untuk melihat kapan itu terjadi. Itu akan muncul ketika dia bisa berdiri, dan akhirnya gelombang besar itu tepat di bawahnya. Dan saat dia akan berdiri di atas papannya dan benar-benar berselancar ke pantai, dia melihat ke dalam air yang belum terbentuk menjadi gelombang, dan dia melihat hiu itu benar-benar ada di bawahnya.
Dan John tiba-tiba merasakan adrenalin dan dia langsung melompat ke atas papan seluncur. Dia berdiri dan untuk sesaat dia sangat stabil. Dia berselancar dan dia mengendarai ombak ini menjauh dari hiu tersebut. Dia melakukan apa yang dia harapkan dan bisa dilakukannya. Apakah dia tidak percaya lalu karena dia panik, karena terburu-buru, karena itu apapun baru entah kenapa hidung papannya tiba-tiba menukik cukup lama hingga membuat John terlempar dari papannya dan menyebur ke dalam air bersama hiu tersebut. Dan jadi segera setelah ombak ini bergejolak, John dia meraih papan selancarnya dan hanya bertahan dan dia menunggu saat ombak itu berhenti. Tetapi sebelum ombak gelombang bahkan berhenti menjatuhkan John, tiba-tiba merasakan sakit yang membakar betisnya dan John yang berada di bawah air masih memegangi papan seluncurnya. Dia membuka matanya di bawah air dan dia melihat ke bawah dan mulai air keruh. Dia dapat melihat dengan sangat jelas itu adalah hiu dan itu seekor hiu putih yang sangat besar menempel di kakinya. Dan sekarang dengan panik John sontak langsung meninju hidung hiu tersebut dan ketika dia melakukannya hiu itu benar-benar mundur dan melepaskan kakinya cukup lama sehingga John dapat menariknya keluar. Dia benar-benar berhasil naik ke papannya lagi. Dan sedetik kemudian hampir tanpa naluri dia kembali berdiri di papan seluncurnya, hanya berselancar dengan kakinya yang sekarang mengeluarkan banyak darah ke dalam air. Dan untuk sesaat John stabil dan tampak seperti bergerak menuju shore lagi, tapi kemudian hiu itu berputar 2 kali lipat dan berenang ke arah John dari samping dan benar-benar menabraknya sehingga menjatuhkannya dari papan kembali ke dalam air. Tetapi kali ini John berhasil ketika dia jatuh untuk kedua kalinya benar-benar meraih papan dengan kedua tangannya. Jadi dia punya 2 tangan di papan. Dia terjatuh ke dalam air lagi, tapi dia tahu hiu itu akan datang mengejarnya dan pada detik terakhir dia menarik papan itu ke dekat tubuhnya dan balikkan badannya seperti pemula. Tidak habis pikir dia membuat papan itu sebuah perisai dan hiu itu terbang ke arahnya dan menggigitnya. Tetapi karena dia menggunakan papan selancar itu sebagai perisai, damage hiu itu tidak langsung masuk ke padanya. Hiu itu hanya menggigit papan selancar itu sehingga merobek setengahnya dan berenang bersamanya dan mulai menganiaya separuh papan selancar itu. Dan John dengan setengah papan selancar dia entah bagaimana berhasil lagi berdiri di atasnya lagi. Kakinya berdarah di mana-mana dan dia mengendarai setengah papan selancar yang rusak ini dan sukses menjauh dari hiu. Dan ketika John menarik dirinya ke atas pasir, kamu tahu keluar dari air dia menoleh ke belakang dan dia melihat hiu itu berenang menjauh. Dan meskipun dia merasakan sakit yang luar biasa akibat serangan ini, dia sangat lega dan tidak percaya dia benar-benar selamat dari serangan hiu yang mematikan. Tetapi John tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Lo tahu betapa beruntungnya John. Mungkin karena dia berjarak 1 jam dari peradaban terdekat atau masyarakat dan antara tempat dia berada sekarang dan kota itu. Tidak ada apa-apa, tidak ada rumah, tidak ada bangunan, tidak ada kantor, tidak ada apa-apa. Semuanya hanya berupa hutan belantara. Sampai lo tiba di kota sana dan John tahu dia harus masuk ke dalam mobilnya dan mengemudi sampai ke kota yang jauh di sana. Dan kemudian mengajak penduduk kota itu untuk pergi mencari bantuan medis. Itu adalah plan dari John. Jadi maksudnya di sini tinggal beberapa jam lagi untuk mendapatkan bantuan yang dia perlukan. Jadi dia tidak punya waktu untuk disia-siakan sehingga dia merangkak melewati pasir. Dia tahu kejadian tadi kakinya sobek, tetapi dia begitu fokus untuk naik ke Land Rovernya. Dan dia berhasil sampai ke mobilnya. Dia membuka pintu, dia naik ke kursi pengemudi dan lalu begitu dia berada di dalam sana, dia menutup dan mengunci pintu. Lalu dia mengambil kaos putih yang dia kenakan di kursi penumpang dan merobeknya menjadi potongan-potongan dan dia menggunakan potongan itu seperti tourniquet dan dia melilitkannya ke tubuhnya, terutama kaki yang mengeluarkan darah dari betisnya. Dan dia pada dasarnya menggunakan tourniquet ini untuk mencoba memutus aliran darah
ke seluruh kaki kanannya untuk menghentikan pendarahan untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi luka di kaki kanannya sangatlah parah dan dalam sehingga meskipun memasang beberapa tourniquet yang sangat ketat, hal itu tidak memberikan banyak manfaat. Dia masih kehilangan darah dengan cepat yang mungkin akan membunuhnya sebelum dia tiba di kota. Dan jadi John sepertinya tidak ada lagi yang bisa kulakukan selain mencoba untuk pergi ke kota. Jadi dia menyalakan mobilnya dan mundur dari pantai dan mulai berjalan menuju kota. Ketika John melaju di sepanjang jalan, dia mulai merasa sangat pusing antara rasa sakit di kakinya dan panas yang ekstrim di luar yang dia rasakan sangat dehidrasi dan sangat lemah. Jadi dia berpikir, jika aku tidak bisa segera minum seteguk air, aku akan pingsan sekarang, lalu aku akan selesai di sini. Di saat dia mengemudi, John mulai meraba-raba mobilnya mencari cairan apapun di suatu tempat di dalam mobilnya. Tapi akhirnya dia temukan hanyalah botol air kosong. Dan yang dia lihat di segala arah hanyalah sabana Afrika yang sangat tandus. Jadi dia berada di dalam mobil menuju kota untuk mengobati kakinya yang barusan dihajar hiu. Tetapi kota yang dia tempuh sangatlah jauh, di mana dia memandang hanya sabana yang dia bisa lihat. Apakah dia bisa selamat sampai ke kota? Jadi kita lanjut videonya. Setelah dia melihat di sekelilingnya cuma ada sabana tanpa orang dan air dimanapun. Jadi John terus mengemudi dengan harapan pada akhirnya dia mungkin bisa menemukan sumber air. Dan untungnya setelah hanya beberapa menit ketika kelopak matanya benar-benar mulai terkulai dan dia kesulitan fokus, dia melihat di depan ada sekumpulan pohon dan sungai kecil yang melewatinya dan sebagainya. Segera John menepi dan dia keluar dan dia berjalan tertati-tati menuju air itu. Dia berbaring tengkurap sehingga wajahnya pada dasarnya tepat di atas air dan kemudian dia memasukkan wajahnya ke dalam air dan mulai meminum seteguk air. Dia merasakan detak jantungnya mulai melambat, dia merasa dirinya sedikit rileks dan dia mulai berpikir seperti, "Hai, kamu tahu aku menemukan air, kamu tahu aku baik-baik saja, mungkin aku selamat dari ini." Dia mulai berhalusinasi. Tetapi tepat ketika John mulai merasakan optimis, dia merasakan rasa sakit yang baru menusuk di sisi kanannya. Dan dengan sedikit kekuatan yang dia miliki, dia berhasil menoleh dan melihat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan balasan menatapnya adalah seekor singa yang baru saja menggigit sisinya dan sekarang mengeram dan menatap John dan mulai menggerakkan rahangnya ke kiri dan ke kanan untuk benar-benar menenggelamkan giginya kepada John. Lalu secara penuh sekarang ini sangat menyakitkan bagi John dan dia sudah berurusan dengan rasa sakit yang luar biasa di kakinya akibat serangan hiu dan sekarang singa. Dan John mengalami rasa sakit yang sangat amat pedih. Sedikit orang yang pernah mengalami sakit seperti ini dan menyebabkan lonjakan adrenalin yang luar biasa ini. Saat kita terancam, salah satu yang mungkin akan kita alami sebelum kita mati itulah tingkat adrenalin yang tinggi. Dia semakin bersemangat dan dengan adrenalinnya yang tinggi, dia mengambil sebatang tongkat dan mulai memukuli singa yang terkunci di tulang rusuknya. Dan dia berhasil menghajar singa itu darinya dan singa itu dia hanya mundur mungkin beberapa kaki dan masih tetap terpaku pada John. Dan dia menggeram dan mendekat ke arahnya, tetapi John yang bisa dilakukannya hanyalah mencoba untuk mencapai Land Rovernya atau mobilnya. Segera setelah singa itu melepaskannya, dia langsung berdiri dan dengan menyedihkan mulai tertati-tati secepat yang dia bisa menuju Land Rovernya. Dan dia benar-benar berjalan melewati singa itu yang masih menggeram padanya, mencoba mengukurnya, dan dia terus berjalan menuju mobilnya. Dan dia hampir sampai ketika dia melihat suara singa geraman di belakangnya yang terus menerus. Sampai saat ini tiba-tiba semakin intensif hingga John tidak bisa menahan diri. Dia harus berbalik dan melihat apa yang terjadi. Dan ketika dia berbalik, dia melihat sekarang tidak hanya ada satu singa, tetapi seluruh kelompok singa. Setidaknya ada 4 singa yang sekarang semuanya membentuk setengah lingkaran dan menatap John dan bergerak ke arahnya.
untuk memakannya. Tetapi John benar-benar tidak berbuat apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap mendapat suatu keajaiban dan mendapatkan Land Rovernya kembali tepat waktu. Dan John baru saja berbalik sehingga punggungnya menghadap singa-singa yang berjarak beberapa meter darinya. Dan dia terus berjalan tertati-tati menuju mobilnya. Dan saat dia berjalan, singa-singa itu mulai menyapu ke arahnya dan memotong kakinya hingga terbuka dan lengannya pun sobek. Maksudnya adalah itu seperti pisau silet yang baru saja dibawa ke belakangnya, tetapi mereka tidak melancarkan serangan penuh padanya. Itu seperti mereka hanya mengunjunginya dan kemudian tepat ketika singa pada dasarnya berada di sekitaran untuk benar-benar menarik John ke tanah. Dan akhirnya John sampai ke mobilnya dengan keadaan yang sangat parah. Ketika John sampai ke pintu, membukanya, melompat ke dalamnya, menutup pintunya lagi dan menguncinya rapat-rapat. Namun ketika John pergi untuk mengambil kuncinya dan menyalakan mobil, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kuncinya. Dan kemudian dia berbalik dan melihat keluar. Dia melihat singa dan kunci mobilnya yang berdekatan dengan singa tersebut. Dia ditakdirkan, dia tahu tidak mungkin dia bisa mendapatkan kunci itu tanpa terbunuh dalam prosesnya. Dan pada dasarnya John hanya pasrah untuk mati di dalam mobil. Di sini seolah dia tahu, aku akan mati dalam beberapa jam ke depan. Tidak ada yang bisa kulakukan. Jadi dia hanya duduk di sana dan menunggu untuk meninggal dunia. Dan 30 menit kemudian John mendengar suara hampir ledakan yang sangat keras datang dari suatu tempat di luar kendaraannya. Lalu dia mendengarnya beberapa kali lagi dan tak lama kemudian singa-singa itu begitu terkejut sehingga mereka lari. Dan kemudian dia mendengar apa yang terdengar seperti serangkaian kedipan rana seperti kilatan kamera. Dan dia melihat sekeliling, dia tidak dapat memahaminya, tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena lagi-lagi dia mengalami semua luka ini. Dia kehilangan banyak darah dan akhirnya John seperti pingsan, tidak tahu apa yang barusan terjadi. Dan ternyata sebenarnya ada safari yang terjadi di area tempat John pada saat yang sama. Dan pemandu safari saat mereka melewati area ini kebetulan melihat John di dalam Land Rovernya dikelilingi oleh singa. Dan semua orang dalam tur mulai dengan mengambil foto pemandangan gila ini di depan mereka. Pemandu mulai menembakkan senapannya ke langit untuk menakuti para singa. Dan itulah suara-suara yang didengar oleh John sebelum dia pingsan. Dan kemudian setelah dia pingsan, pemandu wisata dan semua orang dalam tur menarik John keluar dari mobilnya. Karena sekarang singa-singa itu sudah pergi dan mereka membawanya ke rumah sakit di mana dokter dan perawat harus memberikan si John jahitan sebanyak 250 jahitan untuk menjahit semua luka hiu dan plus luka singa yang dialaminya barusan. Dan John akan pulih sepenuhnya dan dia akan menutup teleponnya. Dinding di kantornya bagian yang rusak dari papan selancar yang dia berhasil naiki untuk melarikan diri dari hiu. Dia mengatakan papan selancar itu mengingatkannya betapa beruntungnya dia. So, jadi itu adalah kisah nyata dari John yang sangat amat mengerikan karena dia dihajar habis-habisan oleh hewan air sampai dengan hewan darat. Tidak main-main, hewan itu merupakan hewan buas yang menduduki puncak rantai makanan. Tapi atas kegigihan dan kerja keras pantang menyerahnya John, dan yang terpenting ajalnya belum ada di sana. Dan akhirnya dia selamat dan mempunyai pengalaman yang sangat berarti saat berselancar. Gue saranin kalau lo pergi ke daerah yang jauh untuk berselancar, minimal ya bawa teman 1 atau 2 orang. Dan bertemu lagi dengan gue di episode berikutnya, dan see you on the next video and bye.